Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menyampaikan tentang analisis penyakit paru-paru menggunakan algoritma KNN pada rumah sakit. Saya sendiri Andika Aditya, dan anggota saya ada Anissa Atriani dan Farid Gunawan. Berikut ini adalah latar belakang dari jurnal yang telah kami analisa bersama. Penyakit paru-paru pada manusia adalah salah satu penyakit yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Hal ini dikarenakan pola gaya hidup masyarakat saat ini yang cenderung sibuk dengan padatnya jadwal maupun tingkat mobilitas yang sangat tinggi dapat mempengaruhi kesehatan. Paru-paru sebagai pompa satu-satunya untuk sistem pernapasan adalah organ yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Sebagian dari organ penting, paru-paru termasuk organ yang berukuran cukup besar dan hampir memenuhi rongga dada kita. Banyak orang menggunakan paru-paru dan sistem saluran pernafasannya bukan untuk menghisap oksigen dari udara bersih, melainkan menghisap asap hasil pembakaran tembakau, cengkeh, dan bahan-bahan psikotropika berbahaya yang lainnya yang tidak perlu disangka lagi merupakan racun yang merusak paru-paru. Algoritma KNN adalah sebuah algoritma untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Kasus khusus di mana klasifikasi diprediksikan berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat, atau dengan kata lain, K sama dengan 1, disebut dengan algoritma Nair-Snakeborn. Ketika K sama dengan 1, unknown sample ditetapkan dengan class dari training sampel yang paling dekat dengan pola ruangnya. Algoritma Nair-Snakeborn berdasarkan pada proses pembelajaran menggunakan analogi atau learning by analogy. K-training sampel ini adalah K-Nair-Snakeborn dari unknown sample. Unknown sample ditetapkan dengan class yang paling umum di antara KNN. Training sampelnya dideskripsikan dalam bentuk atribut numerik n strip dimensi. Tiap sampel mewakili sebuah titik pada ruang dimensi. Dengan cara ini, semua training sampel disimpan pada pola ruang n strip dimensi. Ketika diberikan unknown sample, KNN classifier mencari pola rank K training sampel yang paling dekat unknown sample tersebut. Tujuan dari jurnal yang telah kita analisa yaitu metode KNN menghasilkan dugaan atau hasil diagnosa yang sama dengan diagnosa yang dilakukan oleh seorang ahli pada Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah KNN. KNN merupakan salah satu metode yang cocok digunakan dalam pengklarifikasian penyakit paru-paru. Metode pada penelitian analisis penyakit paru-paru menggunakan algoritma KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klarifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN berdasarkan konsep learning by analog. Data learning dideskripsikan dengan atribut numerik dimensi. Tiap data learning merepresentasikan suatu titik yang ditandai dengan C dalam ruangan dimensi. Jika sebuah data query yang labelnya tidak diketahui diinputkan, maka KNN akan mencari buah data learning yang jaraknya paling dekat dengan data query dalam ruang dimensi. Jarak antara data query dengan data learning dihitung dengan cara mengukur jarak antara titik yang mempresentasikan data query dengan semua titik yang mempresentasikan data learning dengan rumus Euclidean distance. Nilai K yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan cross validation. Kasus khususnya
kasus khusus di mana klarifikasi dipresentasikan berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat. Dalam kurun dengan kata lain, K sama dengan 1. Disebut algoritma Nash-Grove. Ketepatan algoritma KNN ini sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya fitur-fitur yang tidak relevan, atau jika bobot fitur tersebut tidak setara dengan relevansinya terhadap klarifikasi. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar membahas bagaimana memilih dan memberi bobot terhadap fitur agar menjadi lebih baik. Cara kerja penelitian analisis penyakit paru-paru pada Rumah Sakit Aloi Sabu, Kota Gorontalo terdapat langkah-langkah penelitian yang mengacu pada metodologi algoritma KNN, yaitu 1. Identifikasi masalah. Pasien yang berobat diperiksa untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, pengumpulan data. Data yang diterima dari pemeriksaan pasien dikumpulkan menjadi 1. Selanjutnya, tahap analisis data. Lalu kemudian ke tahap variabel yang dipilih. Data yang telah dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam variabel yang telah ditentukan. Lalu ke tahap analisis dengan metode algoritma KNN. Data yang telah dikumpulkan lalu diproses menggunakan algoritma KNN. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang hasil. Hasil bisa dilihat pada tabel ini. Di dalam hasil ada variabel G1 sampai G9. Untuk G1 itu batuk-batuk yang bisa menjadi batuk berdahak atau batuk yang berlangsung selama 21 hari. Untuk G2 batuk yang mengeluarkan darah. G3 adalah sesak nafas. G4 adalah nyeri dada. G5 adalah tidak nafsu makan. Untuk G6 adalah penurunan berat badan. G7 demam dan menggigil. G8 adalah berkeringat secara berlebihan pada malam hari. G9 kelelahan. Kesimpulannya adalah jika hasil dominan ke iya, maka akan menghasilkan positif. Bila dominan ke tidak, maka hasilnya akan negatif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah proses analisa penyakit paru-paru menggunakan algoritma KNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil prediksi yang dilakukan oleh algoritma KNN menghasilkan akurasi yang cukup tinggi mencapai 91,90%. Dengan demikian mampu mendeteksi penyakit-penyakit paru-paru secara akurat. Yang kedua yaitu berdasarkan dari nilai presisi mencapai 86,67%, algoritma KNN mampu mendeteksi penyakit paru-paru dengan tepat. Saran yang diharapkan untuk kedepannya adalah penelitian selanjutnya menggunakan algoritma lain untuk meningkatkan akurasi dalam hal prediksi penyakit paru-paru sehingga nantinya mampu untuk dijadikan acuan untuk menciptakan sebuah sistem takar yang tepat dan akurat. Demikianlah pemaparan hasil analisis penyakit paru-paru menggunakan algoritma KNN yang kami analisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.